Bab 2129 Kaisar Jurang. Kemunculan tiba-tiba penghalang yang ditempa secara ilahi langsung mengalihkan perhatian semua orang, diikuti oleh seringai dingin Dewi Wuming. Inikah yang disebut status ilahi sempurna dari kerajaan penenun mimpi? Sungguh menyedihkan, sungguh menggelikan. Meskipun Dewi Wuming buta, indera spiritualnya sangat kuat, setiap tarikan napas, bahkan perubahan sekecil apapun pada raut wajah, dari mereka yang hadir dapat dirasakannya dengan jelas. Bagi orang luar, pembentukan penghalang yang tiba-tiba ini tampak sebagai ketidakmampuan Yunce untuk menahan tekanan ilahi di tempat itu, sehingga diperlukan penghalang isolasi untuk menyesuaikan dan mengurangi tekanan tersebut. Menghadapi Shen Wuyanye, Meng Kongchan tidak menunjukkan belas kasihan, berkata dengan suara berat, "Putraku baru kembali beberapa tahun, kultivasinya masih dangkal, hanya di tingkat keempat alam dewa ilahi, tentu saja dia tidak dapat menahan tekanan spiritual di sini. Tapi Dewa Wuming lah yang, dengan sikap seorang dewa, mengambil inisiatif untuk menyerang seorang junior yang baru saja ditemuinya. Apa? Mungkinkah kemunculan seorang pria dengan percikan keilahian yang sempurna telah menyentuh hati Dewa Wuming? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Shen Wuyanye, yang terluka oleh kekasihnya, sangat membenci manusia. Namun, mereka yang berani mengejeknya secara terbuka seperti ini sangat sedikit, Meng Kongchan tentu saja salah satunya. Namun, Shen Wuyanye tidak marah, melainkan tertawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pria dengan percikan keilahian yang sempurna, sungguh luar biasa. Dewa Wuming harus mengawasinya dengan ketat, jangan sampai dia mati lagi. Meng Kongchan mendengus pelan, tampak enggan menjawab. Namun, jauh di dalam pupil matanya, cahaya perak yang dingin memancar. Kata-kata Shen Wuyanye tak diragukan lagi menyentuh hati. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah percakapan verbal antar dewa, yang, meskipun meningkatkan ketidaksukaannya pada Shen Wuyanye, tidak membenarkan ketidakhormatannya. Namun, sebagai sesama dewa, ia telah meremehkan, atau lebih tepatnya, ia sama sekali tidak bisa memahami kegilaan mengerikan yang lahir dari pikiran Shen Wuyanye yang sangat bengkok. Di lautan jiwa Shen Wuyi, transmisi suara dari dewa ketidaktahuan bergema, cari kesempatan untuk melumpuhkan Meng Jianyuan. Dibandingkan dengan identitasnya sebagai dewa, ia benar-benar gila. Ya, menghadapi perintah yang sangat tidak rasional ini, Shen Wuyi menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ekspresinya pun tetap tidak berubah. Hanya ketidakpedulian yang dingin abadi. Mata indah Hua Caili tak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berulang kali mencoba mendekati Meng Kongchan untuk menanyakan keselamatan Yunce. Jangan khawatir, Hua Fuchen meyakinkannya dengan lembut sekali lagi. Dengan ayahnya di sisinya, sulit baginya untuk mendapat masalah. Kekhawatiranmu tidak perlu, ia mendesah dalam hati melihat kegilaan putrinya. Ketenangannya mudah runtuh ketika Yunce terlibat. Namun di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di benaknya. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan Yunce, jauh melampaui tingkat kultivasinya, dan ditambah dengan ketenangannya yang luar biasa. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Dunia di dalam penghalang itu benar-benar kosong. Hanya suara napas berat Yunce yang terdengar. Dengan suara dentuman keras, ia jatuh berlutut. Tangannya menekan dadanya. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Dadanya naik turun seolah-olah akan meledak. Wo. Ia menundukkan kepala. Rambutnya yang terurai menutupi wajahnya yang berkedut. Ia tampak tertawa, tetapi yang keluar dari bibirnya adalah isak tangis. Astaga, tolong. Kau masih di sini. Kau benar-benar masih di sini. Takdir sekali lagi memberinya hadiah seindah mimpi. Sosok Li Su perlahan muncul di hadapannya, diam-diam mengamati keadaannya saat ini. Melangkah ke dunia abis, setiap perubahan emosi Yunce terasa olehnya. Ia merasakan tekad dan kesepiannya, merasakan beban di setiap langkah, setiap keputusan, dan rasionalitas, kehati-hatian, dan sikap dingin yang mutlak harus ia pertahankan setiap saat. Dan saat ini, di titik tertinggi dunia abis ini, di puncak awan Eden di mana ia tak pernah membiarkan dirinya menunjukkan sedikit pun kekurangan, ia meluapkan emosinya sepenuhnya. Karena orang yang baru saja memasuki matanya, wanita bernama Shen Wuyi. Dia, Xia Qingyue, tanyanya lembut, ketika ia mengikuti segel hidup dan mati Hongmeng dan melekatkan dirinya pada Yunce. Xia Qingyue telah jatuh ke dalam abyss of nothingness. Karena itu, ia belum pernah bertemu Xia Qingyue secara langsung. Namun, ia telah mendengarkan dialog Yunce dengan kehendak leluhur, dan berjalan bersama Yunce melewati masa-masa kenangan yang terjalin dengan begitu banyak emosi dan sebab. Ia tak dapat memahami dengan jelas cinta antara pria dan wanita, tetapi ia cukup tahu apa arti nama Xia Qingyue bagi Yunce. Rasa sakit yang mendalam, penyesalan yang mendalam, kesedihan dan cinta yang mendalam.
Setelah mengetahui bahwa ada dunia lain di mana ia bisa tinggal, yaitu Abyss of Nothingness, keinginan pertamanya adalah agar Xia Qingyue masih hidup. Melangkah ke dunia Abyss, ia selalu menggunakan nama Yunce. Bahkan setelah bersusah payah memasuki kerajaan Dreamweaver, ia mengabaikan semua rintangan dan tetap menggunakan nama Yunce. Salah satu alasan utamanya adalah harapan bahwa jika Xia Qingyue masih hidup, ia dapat mendengar namanya. Ia pernah menggunakan nama Istana Xuanji untuk mencarinya, tetapi di dunia Abyss yang luas, tidak ada nama keluarga seperti Xia. Juga tidak ada wanita yang kecantikannya dapat menandingi Dewi Zetian. Setelah itu, ia tidak pernah mencoba mencari lagi. Xia Qingyue jatuh ke dalam jurang 4 tahun sebelum dirinya. Mengingat gelombang hitam jurang yang melintasi waktu, seharusnya ia menghabiskan 40 tahun di dunia jurang. Jika ia masih hidup, dengan penampilan, bakat, dan kultivasinya, mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal selama 40 tahun. Bahkan jika ia mengubah namanya sejak awal, ia dapat dengan mudah ditemukan. Karena itu, jawabannya sudah ada di alam bawah sadarnya. Ia sama sekali tak berani menyentuhnya, dan tak pernah menyebutkannya lagi. Memaksakan diri untuk berpegangan erat pada secercah harapan samar itu, bagai bintang yang jauh dan lenyap. Kini, ilusi yang hancur ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu dia, gumamnya dengan suara gemetar, menanggapi Li Su, dan terlebih lagi pada dirinya sendiri. Aku benar-benar tak mungkin salah. Dia masih. Sungguh, itu luar biasa. Akhirnya, Ia nyaris tak bisa berkata-kata. Aku bisa merasakannya. Kau sangat bersemangat, kata Li Su lirih. Jiwamu kacau, namun hangat, seolah akan terbakar. Semua kegembiraan dan kepuasan yang kurasakan darimu selama bertahun-tahun di Abyss, mungkin jika digabungkan, tak dapat dibandingkan dengan momen ini. Jadi, Li Su mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang seputih salju, diselimuti cahaya putih, dengan lembut menyentuh dahi Yunce yang gemetar. Kau pasti tidak akan gagal, kan? Kalau tidak, bukan hanya tanah air kita yang akan menderita bencana dahsyat, tetapi mimpi indah ini juga akan hancur. Berkeping-keping, cahaya itu menenangkan jiwanya, dengan cepat meredakan gelombang gejolak di lautan jiwa Yunce. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Dadanya yang berdebar mereda, napasnya tenang, dan perlahan, gemetar tubuhnya berhenti. Yunce perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkabut. Detik berikutnya, kabut menghilang, memperlihatkan matanya yang selalu jernih. Ya, tentu saja, ia tersenyum. Itu adalah senyum tulus pertamanya sejak memasuki jurang. Namun sayangnya, kabut yang baru saja menghilang mengaburkan pandangannya lagi, memaksanya untuk segera menghilangkannya sekali lagi. Ia menatap Yunce, tak lagi khawatir. Sosoknya menghilang tanpa suara, hanya menyisakan bisikan samar. Jaga dirimu. Yunce menutup matanya. Sesaat kemudian, ia perlahan membukanya kembali, tak memberi dirinya waktu lagi. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh penghalang. Dengan dengungan pelan, penghalang itu hancur, dan sosok Yunce kembali ke pandangan semua orang. Ia tetap tampan dan anggun seperti sebelumnya. Senyum tipis nan lembut tersungging di bibirnya. Sikapnya tenang dan kalem, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa malu karena dipaksa mengisolasi diri di depan umum untuk bermeditasi. Melihat penampilan Yunce, Meng Kongcan merasa lega dan tersenyum. Bagaimana? Luar biasa, jawab Yunce sambil tersenyum. 3 kata yang tampaknya disengaja itu hampir tidak menggambarkan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Meng Kongcan mengangguk. Jika kau merasa tidak enak badan, jangan memaksakan diri, dan jangan khawatirkan apa yang orang lain pikirkan. Jangan khawatir, senior, kata Yunce sambil tersenyum. Denganmu di sisiku, kenapa aku harus memaksakan diri? Hahaha, Meng Kongcan tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan jawaban Yunce. Ia samar-samar merasakan perubahan halus dalam jiwa Yunce setelah ia keluar dari penghalang. Seolah-olah sebuah sakelar yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sepenuhnya. Di sisi lain, Pan Buzuo, yang sedari tadi menatap kosong ke arah Shen Wei, tiba-tiba bergidik dan menoleh tajam, membalas tatapan dingin Pan Yuseng. Buzuo, wajah Pan Yuseng berubah muram. Dia adalah putri malam abadi. Jangan lupakan pelajaran dari putra pemberontak itu, Pan Buwang. Pan Buzuo segera memfokuskan pikirannya dan langsung berkata dengan serius, penampilan wanita ini memang memukau. Aku sempat lengah dan kehilangan fokus, tapi hanya sesaat. Bagiku sekarang, meskipun dia 10 kali lebih memikat, dia tetaplah gadis malam abadi yang harus dihindari bagai wabah. Setelah menatapnya sejenak, Pan Yuseng mengangguk puas. Baguslah kau tahu. Tatapan Yunce beralih, dan ia merasa cahaya di sini luar biasa terang. Awan putih bersih yang berarak tak lagi membawa tekanan yang tak nyaman, melainkan bagaikan awan berkabut di negeri dongeng,
membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ia menatap Hua Caili dan memberinya tatapan menenangkan. Tanpa sadar, tatapannya masih tertarik oleh kekuatan tak kasat mata yang tak sepenuhnya bisa ia kendalikan, dan jatuh pada Shen Wei. Setiap kali mereka bertemu lagi, ia mengalami transformasi halus. Kemudian, terungkap bahwa ini adalah kebangkitan bertahap dari hati kristalnya dan pertumbuhan serta penyatuan tubuhnya yang indah. Ketika mereka bertemu lagi, ia telah berubah sekali lagi. Cahaya ilahi yang samar dan sebelumnya tak terlihat terpancar dari mata dan tubuhnya, bagaikan bulan yang tak pernah padam, meneranginya selamanya. Ia telah menjadi begitu cantik, bahkan Dewi Bulan impian masa kecilnya pun tampak pucat jika dibandingkan. Ia mengenang dirinya di usia 16 tahun, bagaimana ia selalu harus berpura-pura acuh tak acuh untuk menyembunyikan rasa tidak amannya saat berhadapan dengannya, dan bagaimana ia berusaha keras membuktikan dirinya layak menjadi suaminya. Jika ia berhadapan dengannya sekarang, ia mungkin tak akan punya keberanian untuk menatap langsung atau menyentuhnya. Merasakan tatapan pria itu, mata Shen Wei tiba-tiba melotot, bagaikan duri kristal yang indah namun kejam, menusuk pupil Yunce. Tatapan seperti itu cukup untuk membuat siapapun merinding. Namun Yunce tidak mengalihkan pandangannya, malah, senyum tersungging di bibirnya. Benarkah itu dia? Suara Lisu menggema di lautan jiwanya. Ia tak ingin menghancurkan mimpi Yunce, tetapi ia tetap mempertanyakannya. Tapi cara dia menatapmu terasa asing dan dingin, tanpa kehangatan emosional. Bahkan kau hampir kehilangan kendali atas emosimu saat kau lengah. Aku tak percaya dia bisa menyamar begitu sempurna setelah pertemuan yang tak terduga seperti itu. Ya, kau benar, tapi, itulah dia. Sekalipun hanya sedikit jiwaku yang tersisa, aku tak bisa salah mengenalinya atau melupakannya. Ia tak buru-buru menyangkalnya, melainkan menjawab dengan nada yang sangat lembut, namanya saat ini adalah Shen Wei. Kurasa dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, seperti yang dikatakan rumor. Salah satu rumor tentang Dewi Malam Abadi adalah bahwa dia kehilangan masa lalunya sebelum menjadi Dewi. Mungkin ia mengalami trauma yang menyebabkan amnesianya, tetapi banyak orang berspekulasi bahwa dewa tanpa cahaya menghapus semua ingatan dan jejak masa lalunya untuk menciptakan Dewi yang sempurna. Yunce teringat kata-kata yang diucapkan dewa primordial sebelum kehendaknya lenyap. Dengan lenyapnya, senjata takdir, rantai takdir di antara kalian juga lenyap. Aku tidak punya alasan untuk tetap di sini. Setelah hari ini, aku akan kembali tidur untuk memulihkan kekuatan sumberku yang terkuras sesegera mungkin. Ia terlahir sebagai senjata takdir, dan dengan putusnya rantai takdir antara dirinya dan dirinya, penciptaannya dan makna awal keberadaannya pun berakhir. Mungkinkah hidupnya sebagai senjata takdir juga lenyap dengan selesainya misinya, memutuskan semua masa lalu dan ingatan, kembali ke kehidupan yang sepenuhnya mandiri dan bebas? Tidak masalah. Apapun kemungkinannya, apapun itu, selama kau masih di sini, selama kau masih hidup, ini sudah merupakan hasil terbaik. Waktunya, sepertinya, juga tidak tepat. Lanjut Lisu, tampak lebih rasional daripada Yunce saat menghadapi Shen Wei. Xia Qingyue jatuh ke jurang 4 tahun sebelum kau. Mengingat pasang surut waktu jurang, dia sudah berada di sana selama 40 tahun saat kau masuk. Dan Shen Wei menjadi Dewi Malam Abadi 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika dia menjadi Dewi Malam Abadi, usianya seharusnya bukan setengah Jiazi 60 tahun, melainkan Jiazi penuh. 20 tahun yang lalu, kultivasi Shen Wei berada di puncak alam dewa-dewa, sama seperti Xia Qingyue ketika dia jatuh ke jurang. Namun, Xia Qingyue memiliki 9 tubuh indah mendalam, dan kultivasi Suandaonya tidak memiliki hambatan. Mustahil dia tidak membuat terobosan apapun selama 20 tahun di jurang. Lisu tidak ingin memprovokasi Yunce, jadi kata-katanya sangat lembut dan pelan. Pada saat yang sama, ia mengerti bahwa Yunce tidak mungkin tidak menyadari fakta sesederhana itu. Mungkin, rumor tentang usia dan kultivasinya saat menjadi Dewi Malam Abadi itu salah. Yunce mengalihkan pandangannya dari Shen Wei, tetapi senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Aku tahu semua ini, tapi itu sama sekali tidak penting. Kehadirannya lebih penting daripada apapun. Soal 20 tahun yang kosong itu, biarlah dia sendiri yang menceritakannya suatu hari nanti. Saudara Yuan, kultivasi tingkat 6 Dewi Malam Abadi di alam pemusnahan Dewi mungkin bukan sesuatu yang perlu terlalu dikagetkan atau dikhawatirkan, karena kemungkinan besar itu hanyalah cangkang kosong yang busuk. Kata Meng Jianxi lembut sambil mendekati Yunce. Yunce meliriknya. Kenapa kau berkata begitu? Jawab Meng Jianxi serius. Aku hanya fokus mengintegrasikan beberapa informasi tentang kerajaan Dewa Malam Abadi dari beberapa tahun terakhir dan menemukan bahwa mereka telah mencari dan bertukar kristal abisal yang sangat kuat, tetapi sangat sulit dikendalikan. Kristal abisal ini hampir mustahil digunakan untuk membantu kultivasi karena energi yang dikandungnya sangat sulit dikendalikan,
kristal ini sebagian besar digunakan untuk menempa sumber energi dan susunan ofensif. Sebelumnya, aku sempat ragu dengan tindakan Kerajaan Dewa Malam Abadi, tapi aku tak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, tatapannya tertuju pada Kerajaan Dewa Malam Abadi. Dewi Wuming adalah wanita yang sangat gila. Ayah Dewa pernah berkata bahwa tujuan ia menjadi Dewi bukanlah untuk memimpin Kerajaan Dewa Malam Abadi, melainkan untuk menebarkan kebencian pada semua pria di dunia. Ia tak akan berhenti untuk mencapainya. Jadi, Yunce kurang lebih mengerti maksudnya. Maksudmu, memaksa pertumbuhan, kata Meng Jianxi. Matanya sedikit menyipit, nadanya dipenuhi sarkasme. Istana Xuanji mencatat bahwa ketika Shen Wuyannya pertama kali menjadi dewa, untuk segera meningkatkan kultivasi para wanita di klannya, ia menggunakan kekuatan sucinya untuk menciptakan susunan kultivasi yang dapat merangsang Xuanmai, Meridian Misterius, dan Xuanji, Gerbang Misterius sehingga secara paksa meningkatkan level kultivasi mereka dalam waktu singkat. Namun, susunan ini begitu kuat hingga kejam, melanggar hukum Xuandao, jalan misterius dan bahkan merusak tatanan alam. Meskipun dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat dalam waktu singkat, susunan ini juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada Xuanmai, yang pada akhirnya membahayakan umur dan masa depan mereka. Oleh karena itu, susunan ini kemudian ditinggalkan dan dihentikan oleh Dewa Wuming. Menurut catatan, fondasi susunan ini membutuhkan berbagai jenis kristal jurang yang kuat. Saya mengerti, Yunce mengangguk sedikit, mengikuti kata-katanya. Untuk mengungguli putra-putra dewa dari kerajaan lain, Dewi Wuming tidak ragu untuk mengaktifkan kembali susunan mendalam ini, secara paksa mendorong kultivasi Shen Wui ke tingkat yang begitu menakjubkan. Hal itu memang sangat mungkin. Bagi kerajaan dewa lainnya, putra-putri dewa mereka sama berharganya seperti permata. Mereka takut akan menderita celaka sekecil apapun. Tetapi jika itu Dewi Wuming, selama dia bisa melampaui semua putra dewa dan menginjak-injak wajah para pria di kerajaan dewa, dia pasti akan melakukannya. Namun, Yunce mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran di hatinya. Kemungkinan besar begitu, Meng Jianxi mengangguk perlahan. Kecuali jika informasi awal tentang Shen Wui semuanya salah. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Hanya dalam 20 tahun, dia telah mencapai puncak alam dewa ilahi ke tingkat ke-6 alam pemusnahan ilahi. Belum lagi era ini, dalam seluruh sejarah 6 kerajaan dewa, belum pernah ada yang seperti ini. Yunce mengangguk setuju, sangat setuju. Benar, kalau tidak, itu akan terlalu bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat, tapi, Qing Yueku, dia, seperti dewa pencipta dan kaisar iblis, diciptakan oleh dewa primordial sendiri. Dia lahir dari kekuatan ketiadaan yang paling primordial dan paling fundamental. Hatinya seperti kristal, mendalam dan indah. Dia berada di luar pemahaman umum. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, seketika memadamkan semua kebisingan. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan Yunce kembali mendengar detak jantungnya sendiri. Hanya saja kali ini terasa sangat tenang dan damai. Perasaan yang tak terlukiskan menyelimuti indranya dalam diam, ringan dan halus, seolah hadir namun tak terlihat, bagaikan riak lembut musim semi yang jernih, kabut tipis fajar. Namun, hal itu membuat semua orang langsung terdiam. Gerakan mereka tanpa sadar menjadi penuh hormat, semua pikiran gelisah mereka kembali tenang, seolah-olah setiap suara, gerakan, atau pikiran yang tidak biasa pada saat ini akan menjadi pelanggaran etiket dan penghujatan yang tak termaafkan. Tatapan semua orang tertarik ke arah yang sama seolah-olah oleh kekuatan tak terlihat. Lapisan awan jernih terkelupas, menampakkan sosok putih yang perlahan mendekat. Tiba-tiba, tatapan Yunce menjadi kabur, seolah-olah kesadarannya telah melayang sejenak. Ketika kembali jernih, sosok itu sepenuhnya terungkap dalam penglihatannya. Pupil matanya sedikit mengerut, tatapannya terpaku untuk waktu yang lama. Semua dewa dan penguasa naga berdiri tegak, bahkan dewa tanpa nama ditandu berdiri dengan hormat, lalu memimpin para dewa yang berkumpul dari kerajaan dewa dengan membungkuk rapi dan hormat. Salam, Kaisar Abis. 4 kata sederhana, sebuah bungkukan sederhana. Tidak ada upacara penyambutan, tidak ada upacara agung, tidak ada pernyataan otoritas surgawi, tidak ada cahaya ilahi yang menyilaukan. Inilah etiket untuk memberi penghormatan kepada kaisar tertinggi jurang, yang hanya membutuhkan bungkukan. Bahkan tanah yang paling tandus dan kerajaan terlemah di jurang memiliki upacara yang jauh lebih rumit dari ini. Kaisar Abis, penguasa tertinggi jurang, pencipta jurang, adalah makhluk tertinggi yang dihormati oleh semua roh jurang selama beberapa generasi. Bagi makhluk-makhluk Abis, keberadaannya bagaikan cahaya surgawi yang menyelimuti langit, melambangkan kekuatan, status, otoritas, dan keagungan tertinggi. Namun, hanya mereka yang telah menyaksikan Kaisar Abis secara langsung yang tahu bahwa ia tidak memerlukan ritual yang rumit dan tidak memiliki aura kekaisaran apapun.
Tanpa para ksatria abis atau penjaga tanah suci yang membuka jalan, dan tanpa pemberitahuan apapun, Kaisar Abis muncul begitu saja di hadapan mereka. Di hadapan Yunce, Kaisar Abis mengenakan jubah putih polos, tanpa noda, seputih salju, tanpa cacat, tanpa hiasan apapun. Selempang yang diikatkan di pinggangnya juga putih bersih, tanpa jejak warna lain. Lengan bajunya yang lebar berkibar alami bagai awan, begitu murni dan sederhana sehingga sulit dipercaya bahwa ini adalah jubah seorang kaisar. Gumpalan asap mendekat tanpa rasa takut, berlama-lama di hadapan pria itu sebelum dengan enggan menghilang, menampakkan wajah tampan yang terpahat bagai batu giok. Wajahnya begitu halus, kecantikan yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh para wanita. Alisnya menyerupai pegunungan yang jauh dan berkabut, dan bulu matanya yang panjang membentuk bayangan lembut di bawah matanya, namun tidak mencerminkan jejak keagungan kekaisaran. Itu dia, memang, itu dia. Ini adalah pertemuan pertama Yunce dengan Kaisar Abis. Tetapi bukan pertama kalinya ia melihatnya. Jauh sebelumnya, Dewa Jahat Nisuan telah mengungkapkan identitas Kaisar Jurang kepadanya melalui serpihan ingatan, dan juga memberinya sebuah kepercayaan tak terucap. Kini, sosok di hadapannya benar-benar menghancurkan semua kemungkinan yang tersisa. Nama itu, nama Kaisar Jurang di hadapannya, bergejolak tak menentu dalam jiwa Yunce. Kepala Empat Dewa, Pencipta, Putra Kaisar Dewa Pembunuh Langit Moe, Putra Mahkota Pembunuh Langit para Dewa Kuno, yang dikuburkan di jurang ketiadaan oleh tangan Moe sendiri, yang seharusnya sudah lama binasa dalam kehampaan. Mosu, penampilannya hampir identik dengan apa yang diingat Nisuan, bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun itu hanyalah serpihan ingatan yang samar, ia tetap terpatri jelas dalam jiwa Nisuan yang masih tersisa. Karena nama ini, sosok ini, ia membawa serta penyesalan dan rasa malu yang tak pernah bisa dihilangkan Nisuan, bahkan dalam kematian. Namun di balik penampilannya, ia telah berubah total. Matanya sebening kolam yang memantulkan bintang, lembut seolah mampu menampung kolam penuh cahaya bintang, namun tanpa kebingungan, kerinduan, dan riak-riak riang sebelumnya. Samar-samar, kabut tipis tampak menutupi pupil matanya, seolah mengisolasi sesuatu. Apakah itu emosi, niat, atau segalanya? Dia adalah Pangeran Zutian, Mosu. Tak seorang pun di alam dewa yang luas ini tahu bahwa di zaman kuno, sebelum perang antara dewa dan iblis pecah, ia dikuburkan di jurang ketiadaan oleh ayahnya sendiri, tetapi ia tidak binasa. Sebaliknya, ia bertahan hidup di jurang dan menciptakan dunia jurang. Beginilah asal mula dunia jurang, dan bagaimana 6 kerajaan dewa besar terbentuk. Dunia ini juga menciptakan bahaya yang mengerikan dan tak tertandingi bagi dunia asli. Tidak perlu formalitas, semuanya, katanya dengan tenang. Suaranya bagai hangatnya sinar matahari di atas salju, begitu lembut hingga orang-orang tanpa sadar menurunkan napas mereka. Kerumunan itu patuh, menegakkan postur mereka, dan sedikit mengangkat kepala, menghadap Kaisar Jurang dengan hormat. Lisu, apakah kau masih mengingatnya? Tanya Yunce lembut di lautan jiwanya, menenangkan emosinya. Lisu dengan cepat menjawab, Pangeran Zutian, Mosu, seberapa banyak yang kau ingat tentangnya? Setelah hening sejenak, ia menjawab, hanya penampilan dan namanya. Semua pengetahuan lainnya berasal darimu. Dia adalah putra Moe, penerus Dewa Pencipta. Di zaman kuno, dia berada di atas semua dewa. Di era ini, tubuhnya, kekuatannya, jiwanya, pemahamannya, semuanya melampaui alam yang ada. Apakah dia benar-benar seseorang yang dapat kau lawan? Yunce tidak menjawab. Saat semua orang menegakkan posisi mereka, mereka menyadari bahwa Yuan Huang tidak sendirian. Di belakangnya, di kedua sisi, ada 3 sosok yang memimpin, dengan kehadiran yang mengesankan dan kekuatan yang luar biasa, adalah pendeta tinggi yang baru saja Yunce temui. Di belakangnya mengikuti seseorang yang ekspresinya sangat mirip dengannya. Yunce tahu tanpa bertanya bahwa ini pastilah pelayan dekat pendeta tinggi, dan juga kepala 4 pelayan ilahi Tanah Suci, Dong Huang. Pelayan pendeta surgawi, Susang, Seanggun Air, pengiring pendeta 6 Tawa, Yuan Ying, tampak ceria dan riang. Kepribadian mereka mirip dengan tuan mereka, dan pengiring pendeta tinggi ini jelas sama. Matanya memancarkan aura dingin dan menindas yang seolah membekukan jiwa dan menghancurkan sumsum tulang. Orang yang mengikutinya di sisi lain mengenakan baju zirah perak, kilau dinginnya tak tersamarkan bahkan oleh lapisan awan putih. Bibirnya terkatup rapat, raut wajahnya bagaikan bilah pedang, matanya setajam bintang dingin. Sebilah pedang perak berat tersampir di punggungnya, seluruh tubuhnya tampak diselimuti cahaya perak redup, siap melepaskan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan bintang dalam sekejap. Yunce langsung teringat satu orang, Ksatria Abis peringkat pertama, dan panglima tertinggi semua Ksatria Abis di Tanah Suci. Dugu Zuyuan, Kaisar Abis melayang di udara, wajahnya sehangat giok. Ia menatap ke depan, namun,
Semua orang jelas merasakan tatapannya tertuju pada mereka. Pupil mata Yun Ce tiba-tiba bergetar. Saat lengan kiri Kaisar Yuan berkibar sedikit, tatapannya jatuh pada kegelapan yang menyilaukan di tengah putih bersih. Kegelapan itu menyerupai gelang giok. Bahannya tak terlihat, sehitam malam, namun sangat kusam. Namun saat mata Yun Ce bertemu dengannya, hati dan jiwanya bergetar hebat. Di dalam meridian suannya, bencana kegelapan abadi bergejolak dengan riak yang tak wajar untuk sesaat. Namun itu hanya sesaat, lalu lenyap sepenuhnya. Seolah-olah itu semua hanyalah ilusi yang berlalu.